Dengan harapan bahwa pelan-pelan kasus atau misteri pembunuhan Vina ini bisa terungkap ketika aparat kepolisian berhasil menangkap 1 dari 3 DPO, sekarang saksi mata kasus ini pun mulai angkat bicara. Pertanyaannya, apakah kita nanti akan mendapat kabar baik bahwa 2 DPO lainnya berhasil ditangkap dan misteri pembunuhan bisa terungkap? Karena dari sisi pelaku pun juga mengatakan bahwa kasus ini banyak kejanggalan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini di studio TV1 kriminolog kita di sini. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Apa kabar? Saya sudah lama tidak berbincang dengan Pak Thomas Sunario di sini dan saya Pak Thomas sudah bersama dengan 2 narasumber kita di sini mulai dari Pak Wahyu Rudanto dari Kompolnas dan juga saya sedang menunggu Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Caca. Ya, Pak Wahyu ya, sambil kita menunggu dengan Pak Sugeng Teguh Santoso. Sekarang sebelum saya ke Pak Thomas dan juga Pak Wahyu, saya ingin tahu informasi terbaru apa ini dari Polda Jabar, pemirsa. Ini sudah ada rekan saya Duhan yang siap mengabarkan dari sana. Duhan, ada informasi apa dari Polda Jabar? Silakan dengan laporannya. Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, Polda Jabar masih terus mendalami informasi mengenai Peggy Setiawan alias Peron yang mana sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada Selasa malam kemarin. Untuk proses pendalaman sendiri atau proses penyidikan oleh tim penyidik dari Polda Jabar ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin, yang mana Peggy hingga saat ini masih berada di Mapolda Jawa Barat ini untuk terus diperiksa didalami mengenai apa peran dari Peggy dalam kasus yang pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Adapun hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Polda Jabar mengenai proses apa saja yang sudah dilakukan dalam mendalami peran dari Peggy maupun juga hasil apa saja yang sudah didapatkan dari saksi-saksi maupun ketujuh terpidana lainnya yang juga nantinya akan digali informasi mengenai Peggy Setiawan alias Peron. Tentunya juga nantinya keterangan dari ketujuh terdakwa atau ketujuh terpidana ini juga nanti akan dicocokkan dengan keterangan dari Peggy Setiawan alias Peron, apakah memang ketujuh terpidana ini juga saling mengenal dengan Peggy Setiawan ataukah tidak. Nah, pada hari ini juga tim penyidik dari Polda Jawa Barat juga memeriksa salah satu saksi kunci yaitu AF. Ini memang tidak diperiksa di Polda Jawa Barat, namun tim penyidik dari Polda Jawa Barat ini melakukan pemeriksaan terhadap AF pada hari ini di Polsek Cikarang Utama yang juga memang dikonfirmasi oleh Kapolsek Cikarang Utama yang dilakukan kurang lebih selama 4 jam di Polsek Cikarang Utara maksud kami. Nah, di situ ditanyakan juga kepada AF mengenai apakah AF ini mengetahui sosok Peggy atau tidak, dan juga ditanyakan mengenai motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selanjutnya nanti pihak dari Polda Jawa Barat juga tentunya masih akan memeriksa ketujuh terdakwa atau ketujuh terpidana yang saat ini sudah dititipkan kepada beberapa rutan yang ada di Kota Bandung. 4 orang dititipkan ke rutan Kebonwaru dan juga 3 orang lainnya ini berada di lapas Bancai seperti itu, yang nantinya akan diperiksa satu persatu secara terpisah untuk digali keterangannya. Selain itu dari pihak keluarga dari Peggy Setiawan alias Peron juga ini sudah dimintai keterangannya pada saat proses penggeledahan rumah kemarin di Cirebon, yang mana 3 orang sudah dimintai keterangan dan juga tim penyidik dari Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon Kota ini sudah mengambil beberapa barang bukti. Barang bukti apa saja memang ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut baik dari Kabid Humas Polda Jawa Barat maupun dari Dirkrimum Polda Jawa Barat yang memang dalam 2 hari terakhir ini belum memberikan informasi apapun mengenai proses penyidikan lebih lanjut yang dilakukan untuk mengungkap peran dari Peggy Setiawan alias Peron. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Caca. Terima kasih Duhan mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat. Sekarang kita akan menuju ke Pak Wahyu di sini. Pak Wahyu, dari Kompolnas sendiri bagaimana kemudian kita melihat kasus ini? Karena kita tahu bahwa masih menunggu ya aparat kepolisian menangkap 2 DPO lainnya. Tapi masing-masing dari kuasa hukum pelaku mulai angkat bicara. Masing-masing mengatakan bahwa ada kejanggalan. Mulai dari tidak ditandatangani BAP atau terbaru Peggy atau Peron ini mengatakan, keluarga yang mengatakan bahwa anak mereka bukan pelaku. Bagaimana ini Pak Wahyu? Iya, terima kasih. Jadi yang pernah kami sampaikan sebelumnya, yang pertama kita apresiasi polisi kerja dengan cepat, tapi yang kedua kita juga prihatin karena
ini seperti terkaget-kaget sehingga dalam tanda kutip gitu seperti yang dilakukan polisi ini kan dalam tekanan publik. Dan ini berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan lagi. Maka kami melihat Kompolnas bahwa polisi Polda Jabar dalam hal ini kelihatannya sangat berhati-hati dan akan berusaha seteliti mungkin. Nah, maka kami benar-benar mengawal kasus ini karena ini menjadi perhatian publik, karena menjadi atensi publik, karena menjadi dalam kategori kami adalah kasus menonjol, sehingga kami betul-betul kawal jangan sampai kejadian terulang hal yang keliru atau misconduct terjadi lagi. Karena begini Mbak, di publik itu sekarang udah bergeser diksi yang tadinya salah tangkap menjadi asal tangkap. Ini kan berbahaya. Karena itu kami ingatkan betul agar Polda Jabar benar-benar berhati-hati. Sekarang ini sudah banyak muncul saksi baru, kemudian muncul statement baru. Saya kira polisi benar-benar harus firm dalam penyidikan ini dengan menggunakan scientific crime investigation. Saya kira benar-benar harus jeli sebisa mungkin kalau dimungkinkan dengan menggunakan teknologi yang terbaru, misalkan kan ini ada beberapa saksi atau Peggy kenal dengan beberapa pihak yang berkaitan dan waktu itu ada otopsi, ada sperma segala. Kalau dimungkinkan ada tes DNA misalkan, itu sebisa mungkin dilakukan. Artinya polisi harus berusaha semampu mungkin, seupaya semaksimal mungkin agar kasus ini terbuka, terbongkar, kemudian terjawab, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Itu yang kami harapkan. Kalau nanti menimbulkan masalah baru lagi, ini polisi ini kan sudah bekerja mati-matian di banyak kasus, jangan sampai di kasus ini kemudian namanya hancur lagi. Itu yang kami betul-betul jaga Mbak Tia ya. Baik, sekarang saya sudah tersambung juga dengan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW sendiri. Kalau Pak Sugeng melihat ini seperti apa Pak? Benarkah bahwa aparat kepolisian saat ini mendapat tekanan publik yang luar biasa? Pasti dari awalnya dari film, kemudian menjadi perhatian masyarakat, para kuasa hukum pelaku angkat bicara ada kejanggalan, seperti apa Pak? Ya benar, dan pastinya ya kerja polisi selalu menjadi sorotan dari publik, ya. Apalagi setelah film Vina sebelum 7 hari itu beredar, ya, itu harapan, kemudian kritik, kemudian segala macam prasangka masyarakat itu mengemuka kan. Oleh karena itu polisi kunci daripada penanganan kasus ini adalah akuntabilitas penegakan hukum, dalam hal ini adalah penyidikannya, ya. Akuntabilitas ini wajib dikedepankan. Kunci dari akuntabilitas tindakan kepolisian itu ya adalah berbasis alat bukti, ya, berbasis prosedur tahapan prosedur yang sudah menjadi baku, ya. Jadi misalnya satu, ketika harus menangkap itu memang ada satu alat bukti, ya, petunjuk bahwa ini pelakunya. Kemudian ketika sudah ditangkap, ya supaya tidak terulang lagi komplain salah tangkap, ada penganiayaan, ya, kepada si Peggy Setiawan alias Peron ini wajib ya, bukan boleh atau dapat, ya, wajib didampingi oleh advokat independen, profesional, ya, yang mampu memberikan satu bantuan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Artinya posisi advokat yang akan mendampingi ini betul-betul membela Peggy atau Peron hak-haknya berdasarkan hak asasi manusia. Misalnya ya, dia harus didampingi dalam setiap waktu pemeriksaan. Kemudian keluarganya juga berhak untuk berkunjung, mendapatkan akses bertemu dengan Peggy atau alias Peron. Ketiga, tidak boleh ada ya tekanan-tekanan psikis apalagi fisik kepada Peggy alias Peron di dalam memberikan keterangan. Jadi keterangan dia harus bebas. Itu yang pertama, ya.
basis keterangan bisa saja Peggy alias Peron ini tidak mengaku. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Albertus Wahyu Rudianto, pendekatannya halus scientific crime investigation berdasarkan alat bukti yang tidak bisa dibantahkan oleh katakanlah tersangka. Nah, ini kunci-kuncinya ya, supaya kepercayaan publik bahwa polisi bukan asal tangkap, polisi karena tekanan publik kemudian gegabah ya, ini harus dijawab dengan akuntabilitas proses penyidikan oleh polisi. Demikian. Baik. Ya, ditahan dulu Pak Sugeng, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau dalam ilmu kriminologi ini sebenarnya untuk membuat sebuah kasus kriminal terungkap itu memang ada alasan bahwa tekanan publik, bahkan viralnya dari sebuah film, hingga kemudian masyarakat merasa bahwa ada misteri yang belum bisa terungkap, seperti apa Pak? Ya, ini kan bukan kasus baru sebetulnya ya, kasus 8 tahun yang lalu. Ya, kalau saya tanyakan ke Mbak Caca, andai kan tidak ada yang bikin film itu, ya, ya. Bisa jadi kasus selesai. Selesai karena sudah diputus oleh hakim. Ya, yang menjadi pertanyaan juga ada beberapa ini bahwa berita acaranya itu ada yang tidak betul ya. Ini kan seharusnya juga jaksa jeli ya menanyakan. Ini kan kasusnya serius, pembunuhan dan perkosaan ya. Begitu juga hakim ya. Nah, jadi secara penegakan hukum proses di dalam proses peradilan itu bisa dianggap hilang aja sudah. Kalau nggak ada film itu. Ini yang menurut saya. Nah, kalau saya lihat polisi sekarang ini sudah profesional ya, tadi menggunakan scientific investigation. Nah, saya tarik tahun 2016 ya, itu sudah reformasi. Seharusnya polisi sudah profesional ya, karena ini kasusnya kan serius ya. Ada perkosaan, ada pembunuhan, pelakunya geng. Itu nggak susah sih menurut saya ya. Teroris yang begitu kompleks aja polisi gampang menangkap ya. Nah, ini kenapa enggak? Ini ya yang pertanyaan ya. Nah, tiba-tiba saja ada kasus munculnya film itu dan kok cepat ditangkap. Kenapa sejak waktu itu tidak dilakukan yang begitu intensif sehingga tidak menimbulkan kok baru sekarang dibuka lagi kasusnya gitu. Oke, itu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Wahyu ya, bahwa dengan adanya film ini, dengan menjadi perhatian masyarakat, kasus yang 8 tahun sudah terkubur karena memang kasusnya sudah ingkrah, pelaku-pelakunya sudah dihukum, tapi bisa dibuka kembali, DPO salah satunya pun ditangkap, seakan-akan seharusnya bisa kemudian dilakukan. Tapi kenapa ketika berita ini viral dengan adanya sebuah film, sesaat lagi.